Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Puja Dewi dari kelas 10E5 nomor absen 4. Di sini saya akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Oi Abang Oi yang ditulis oleh Arma Rahel. Buku ini memiliki ketebalan yaitu 308 halaman. Buku novel ini bertemakan tentang hubungan keluarga dan dinamika yang kompleks di dalamnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh dari cerita ini. Yang pertama yaitu Dirvan, seorang anak tunggal dari anak bundanya yaitu Winnie dan juga ayahnya yaitu Fajar. Fajar ini dalam cerita novel ini dia berselingkuh dengan wanita yang bernama Tika dan mempunyai anak yang bernama Asta. Nah, novel ini menceritakan tentang Dirvan, seorang anak tunggal broken home yang dulu pernah menjadi korban kekerasan dari ayah kandungnya. Bermula pada saat ayah yang mempunyai sikap kasar dan keras kepada istrinya, hingga berani bersikap kasar kepada anaknya yaitu Dirvan. Semenjak kejadian itu, Dirvan tumbuh tanpa sosok dari ayahnya dan berusaha keras agar ayahnya tidak lagi datang ke dalam kehidupan Dirvan dan juga bundanya. Tetapi, walaupun Dirvan bersikeras untuk ayahnya tidak ikut campur dalam kehidupannya, itu sia-sia karena bundanya tersebut tidak ingin bercerai dengan suaminya karena ia berpikir kalau ia cerai dengan Fajar, nanti Dirvan tidak akan memiliki sosok ayah dalam kehidupannya. Pada suatu hari, ayahnya Dirvan datang kembali dengan membawa seorang anak kecil yang bernama Asta dari wanita lain untuk dititipkan di rumahnya bersama bunda dan juga Dirvan. Di situ Dirvan menolak mentah-mentah kedatangan Asta dalam kehidupannya karena ia berpikir Asta itu adalah pembuat ayahnya meninggalkan Dirvan dan juga ibunya dahulu. Tetapi ibunya Dirvan tetap menerima kehadiran Asta dengan baik. Awal mula kedatangan Asta dalam kehidupan Dirvan sangat tidak disambut baik oleh Dirvan. Tetapi lambat laun, Dirvan mulai menerima kedatangan Asta dalam kehidupannya karena sang bunda bercerita kalau Asta itu tidak tahu mengenai apapun yang Dirvan alami selama ini. Karena Dirvan mulai enggak tega dengan Asta, ia mulai menerima Asta sebagai adiknya. Setelah Dirvan menerima kehadiran Asta, ia mulai menganggap Asta sebagai adik kandungnya sendiri. Karena Asta itu sangat lucu dan juga menggemaskan. Setelah beberapa minggu berada di rumah Dirvan dan juga bundanya, tiba-tiba ayahnya Dirvan yaitu Fajar datang dan menyuruh Asta untuk kembali ke rumah. Ia menjemput Asta dengan paksa. Terjadilah Asta yang tidak ingin pulang dan menangis meraung-meraung meminta kepada bunda bahwa ia ingin tetap berada di rumahnya bunda. Pada suatu hari, Tika menjemput Asta dengan paksa tanpa sepengetahuan Fajar. Di rumah bunda cuma ada Dirvan dan juga Asta. Di situ Dirvan mulai melawan karena Asta tidak ingin pulang dengan dijemput paksa seperti itu. Dari situ si Tika mengadu kepada Fajar bahwa si Dirvan itu menjelek-jelekan dia dan juga Fajar. Dia menjelekkan Fajar yaitu ayah yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa mendidik anaknya dengan benar. Fajar tersulut emosi karena omongan Tika tersebut. Jadi keesokan harinya ia dan Tika kembali lagi ke rumah si Bunda Winnie. Kemudian ingin menjemput paksa Asta dan juga ayah Fajar ini ingin memberi balasan kepada Dirvan karena ia berani menjelek-jelekan harga dirinya dan juga harga diri Tika. Kejadian itu di rumahnya Bunda Winnie, sedangkan Bunda Winnie itu sedang berkunjung ke tetangganya. Di rumah itu cuma ada Dirvan dan juga Asta. Nah, di situ si Fajar mulai menganiaya Dirvan dengan memukulinya terus-menerus. Nah, pada kesempatan itu si Tika mengambil Asta secara paksa dan ia terus memeluknya tanpa ingin melepaskannya.
si Fajar itu mengambil kaca gelas yang ada di sekitar sana, kemudian ia memukulnya kepada Dirvan sampai gelas itu pecah terus mengenai dahinya hingga dahinya itu mengeluarkan banyak darah. Nah, mulai dari situ Asta menjerit minta tolong kepada Bunda dan juga tetangga-tetangga yang ada di sebelahnya. Tetangganya mendengar dan kemudian dengan sigap menuju ke rumah Bunda Winnie. Nah, ternyata di sana mereka melihat Fajar yang sudah menghabisi Dirvan secara ugal-ugalan. Kemudian di situ Winnie kembali dengan tergesa-gesa karena mendengar kabar si Dirvan dipukuli oleh ayahnya sendiri yaitu Fajar. Kejadian itu sangat cepat, jadi si Winnie menangis meraung-meraung melihat si Dirvan yang tidak sadarkan diri di situ. Kemudian ia mendekati ke arah Fajar yang sedang diamankan oleh warga sekitar. Ia langsung bilang kepada Fajar bahwa ia ingin bercerai saat itu juga. Nah, setelah beberapa hari Dirvan dirawat di rumah sakit, akhirnya ia sembuh. Kemudian singkatnya itu Fajar dan Bunda Winnie akhirnya cerai dan Fajar juga dipenjara karena ia melakukan KDRT kepada istrinya. Nah, nasib Mama Tika, yaitu mamanya dari Asta, ia kembali dirawat di rumah sakit jiwa karena ia memiliki gangguan mental. Seperti itu. Kemudian Asta sekarang tinggal bersama Bunda dan juga Dirvan selamanya sampai seterusnya. Nah, mungkin segitu saja. Kelebihan dari buku novel ini yaitu memiliki narasi yang nyaman dibaca karena penulis menuliskan cerita dengan bahasa yang mudah dipahami dan cerita yang tidak terlalu berat. Alur dari cerita ini juga mengalir sehingga tidak membingungkan dan terasa sangat menyentuh. Selain itu, alur ceritanya membuat perasaan pembaca naik turun seperti terkadang tertawa, terkadang sedih, dan nyesek. Jadi, alurnya tidak mudah ditebak dengan pembaca. Kekurangan dari buku novel ini yaitu memiliki beberapa peringatan yang perlu diperhatikan oleh pembaca. Karena buku ini itu menggambarkan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan verbal maupun fisik, yang mungkin dapat memicu kenangan traumatis bagi mereka yang pernah mengalaminya. Mungkin itu saja, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.